Terima kasih Dokter Koni. Tadi penjelasannya sudah Ya, jelas ya. Nah, kita mengundang Ayah Bunda juga jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan lewat kolom chat, tuliskan nama, kemudian domisilinya jangan lupa ya. Lalu kemudian pertanyaannya apa. Dan yang ingin raise hand silahkan langsung dipencet aja tombol raise hand-nya, nanti saya akan coba untuk unmute langsung. Pertanyaan pertama dulu ya Dok, langsung saja. oke. Ya, Cindy, anaknya 4 bulan dari Binjai. Dok, oke. efektifkah pengkonsumsian probiotik gitu untuk mencegah stunting pada anak ya, supaya pertumbuhannya semakin optimal, Dok? Probiotik. Oke, ya betul. Jadi satu zat gizi itu tidak akan bekerja sendiri ya. Kalau hanya probiotik sementara energi dan proteinnya tidak mencukupi, ya itu pasti kurang efektif seperti itu. Jadi tetap perlu nutrisi yang tepat dan adekuat seperti itu. Ya memang sekarang banyak penelitian nih Indri ini Ya. tentang probiotik ya, yang dikatakan bisa untuk kesehatan usus, bisa untuk kesehatan secara keseluruhan, tapi selalu pasti dibutuhkan nutrisi yang tepat. Oke, jadi tidak hanya probiotik saja ya, tapi kecukupan nutrisi yang lainnya juga diperlukan. Oke, Ya, ada Ratnawati Mandasari sudah bergabung. Halo, selamat pagi, Bunda. Sedang ada di mana? Halo, Bunda Ratnawati. Iya, halo. Sedang ada di halo. mana? Halo, Domisili? di Madiun. Madiun. Wow, jauh sekali. Silakan dengan Dokter Koni. Iya, Dok. Iya. Saya kan pernah dapat sharing soal nutrisi anak itu jangan dilihat per hari, tapi kita lihatnya itu per minggu. Jadi kalau anak hari ini nggak makan sayur, besoknya dia makan sayur, apakah itu gizinya tercukupi, Dok? Lalu yang kedua, apakah beda perawakan anak pendek dan stunting? Lalu makanan apa saja yang baik untuk mencegah stunting? Dan apakah stunting itu bisa diperbaiki, Dok? Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pertanyaan ya. pertama dulu tadi ya. Pertanyaannya banyak ya. Jadi memang yang untuk tadi yang komposisi dari nutrisi ya, seperti yang saya jelaskan kan memang kita lihat ada kuadran-kuadrannya, tapi ya tidak harus setiap hari itu dia mencakup semuanya itu, karena kan anak-anak kadang tidak mau ini tapi besoknya mau, seperti itu. Yang penting kita secara konsisten memperkenalkan semua komponen dari makanan tersebut. Jadi kalau hari dia nggak mau sayur tapi dia mau buah, ya itu masih ada seratnya juga, masih ada mikronutriennya juga ya. Kemudian hari ini nggak mau sayur, besok dia makan yang banyak, ya itu nggak apa-apa. Ya tapi bukan hanya sayur kan tadi ya, ada karbohidrat, ada protein dan lain-lain. Nah untuk masalah stunting nih, ya sebenarnya stunting itu udah agak terlambat ya Bu ya. Kita kan maunya sebelum anaknya jadi stunting ya Indri ya, karena stunting itu efeknya udah jelek. Tapi apakah stunting ini bisa diperbaiki? Memang kalau anak sudah mengalami stunting ini pasti sudah ada gangguan untuk misalnya nilai IQ dan lain-lainnya. Tapi apakah tidak bisa diperbaiki? Tidak bisa diperbaiki. Jangan bersedih hati. Tapi kita mesti cepat, terutama di 2 tahun pertama kehidupan. Oke. Kenapa? Di saat otak sedang bertumbuh dengan pesat. Ya, jadi kita nggak kehilangan satu langkah yang penting seperti itu ya. Nah, apa bedanya anak yang pendek dengan anak yang perawakannya stunting? Perawakan pendek. Nah, itu gunanya memonitor kurva pertumbuhan. Jadi kalau anak stunting ini umumnya tadinya dia tinggi atau panjang badannya bukan di minus kalau dari kurva WHO ya, bukan di -2 dia, mungkin dia di -1. Kemudian karena makan berat badan tidak bertambah, terus dia akan turun nih dari grafik panjang badan atau tinggi badan sampai ke -2 seperti itu. Kalau anak yang perawakan pendek ya dari awal ya memang dia sudah di -2 itu ya. Tapi perawakan pendek atau stunting tetap perlu dinilai lebih lanjut jadi perlu dibawa ke dokter anaknya untuk dicari penyebabnya. Oke. Jadi kalau untuk perbaikan untuk mencegah atau untuk memperbaiki si stunting tadi adalah dengan perbaikan gizi ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi kan kalau kita lihat tadi penyebab utamanya adalah ketidakadekuatan dari nutrisi dan energi dan protein yang didapatnya juga tidak cukup seperti di samping tentunya karena pengaruh penyakit ya. Iya. Ini juga harus dikonsultasikan lebih lanjut ya dengan dokter anak masing-masing supaya tahu case by case-nya seperti apa. Terima kasih Bunda Ratnawati sudah bergabung. Ada Sri Pertiwi Andri dari Padang. Anak kakak saya umurnya 3 tahun, Dok, dan berat badannya nggak naik-naik. Nggak sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Padahal untuk nutrisi yang diberikan cukup dan tidak ada masalah perkembangan. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya, Dok? Ada solusinya nggak ya? Oke, jadi kalau anak tidak bertambah
berat badannya, terutama ya 2 bulan atau 2 bulan aja itu udah mesti dicari ini kenapa, apakah anaknya habis sakit ya, atau memang ada penyakit-penyakit yang namanya silent infection, misalnya dia anemia, dia infeksi saluran kemih walaupun tidak sampai demam ya, atau ada penyakit tuberkulosis ya, semuanya mesti di-assess lebih lanjut sih. Oke, jadi minimal 2 bulan nggak naik itu harus dibawa ke dokter. Iya, untuk dilihat ya. Karena selama pandemi ini kan kadang-kadang kita nggak tiap bulan ke dokter ya dok ya. Kadang-kadang jadi mengukur tinggi badan sama berat badannya jadi terlambat ya. Iya, tapi ya kita nggak boleh lengah kan. Iya, betul. Tadi sudah diberikan cara ya untuk melakukannya sendiri di rumah pengukurannya. Kita sudah akan unmute Marhamah. Bunda Marhamah bisa bergabung. Saya sudah unmute ya. Sambil menunggu saya coba bacakan pertanyaan yang lainnya. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Jovita dari Magelang. Selamat pagi, bayi saya saat usia 1 bulan, kenaikan BB-nya tidak mencapai KBM. Namun saat ini usianya 4 bulan, masih diusahakan ASI eksklusif, dok. Apakah kenaikan BB tidak mencapai KBM di awal tadi akan mempengaruhi perkembangan otak anak dan organ lainnya? Dan apa yang menjadi pertimbangan dilakukannya MPASI dini nih, dok? Bagaimana pemenuhan nutrisi untuk bayi yang masih ASI eksklusif ini ya, dok ya? Oke. Jadi usianya sekarang 4 bulan. Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini ibu yang sadar gizi nih ya. Dia udah tahu bahayanya nih kalau sebulan nggak naik, apa yang terjadi. Jadi dari satu penelitian, terutama dari penelitian Alspak tadi itu, bayi-bayi yang tidak naik pertumbuhannya sampai 8 minggu pertama, ya kemudian dia bisa catch up, itu tetap ada gangguan. Nggak semua anak ya, tapi secara umum tetap ada gangguan untuk penurunan skor IQ sampai 8 minggu pertama nih. Nah, jadi ya kita harus jaga dengan baik supaya hal ini tidak terjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak Indri yang ditanya? Yang selanjutnya adalah ini nih. Sebentar ya dok. Ya. Ini tadi adalah apa yang menjadi pertimbangan dilakukannya MPASI dini? Oke, jadi ya pada prinsipnya kita tetap mau ASI eksklusif ya. Tapi kalau misalnya semua cara sudah cara latch on-nya udah benar ya, kemudian anaknya tidak sakit, ibunya sendiri tidak sakit, sementara berat badan dan panjang badan tetap tidak optimal, kemudian bisa diberikan satu pilihannya kalau di 4 bulan itu sih misalnya diberikan tambahan ya, entah itu ASI donor dengan segala persyaratannya atau diberikan susu formula. Kalau sudah di atas 4 bulan, jadi biasanya ada rentang usia ya 17 minggu sampai 26 minggu itu. Anak dan anaknya sudah siap buat makan, itu bisa diberikan MPASI dini. Jadi ada tanda-tanda kesiapan anak untuk makan ya. Misalnya kayak duduk sudah bisa gitu-gitu ya, Dok ya? Bukan duduknya udah bisa, Indri. Jangan, kalau duduk udah bisa tuh enggak, kepala, leher harus tegak, gitu aja ya. Kadang-kadang sih duduknya belum bisa, tapi leher mesti tegak. Soalnya kalau kita lehernya masih jatuh-jatuh kan bisa keselak. Kemudian refleks menjulurkan lidahnya harus sudah jauh berkurang. Ya. Kemudian anaknya tertarik buat makan. Jadi kalau lihat kita makan tuh makanan mau direbut, nah itu biasanya gitu ya. Itu biasanya dia udah siap tuh untuk diberikan makan. Oke, jadi itu juga sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi yang ketiga, bagaimana pemenuhan nutrisi untuk bayi yang masih ASI eksklusif ya. Tapi untuk lebih lanjutnya sepertinya harus dikonsultasikan juga dengan dokter kalau sudah 2 bulan minimal berat badan atau tinggi badannya tidak ada pertambahan ya. Ada Zego Fenti Pratidina sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi Bunda. Sedang ada di mana domisili? Di Kebumen. Kebumen. Silakan dengan Dokter Koni. Ya, selamat pagi. Pagi, ya. Ya, Dokter Koni, saya mau tanya. Anak saya usia 11 bulan. Dia berat badannya, kemarin saya ukur, waktu di 11 bulan, berat badannya 9,7 kilo. Dengan tinggi badannya itu 71 cm. Ya, dengan tinggi badan 71 cm. Lelaki. Nah, terus ini dari awal sampai dengan usia 11 bulan ini dia untuk pertambahan berat badan naik terus nih. Walaupun ya sekarang kan pertambahan berat badannya sedikit-sedikit ya. Tapi saya masih penasaran kenapa kok tinggi badannya masih 71 cm, ataukah saya salah ukur atau memang naiknya tinggi badannya anak segitu aja. Terus padahal MPASI-nya sudah saya cukupi kebutuhannya sampai ke protein hewaninya segala rupa bisa masuk dan tidak ada alergi sama sekali gitu dok. Dan penasaran aja kok saya tinggi badannya nggak begitu naik tapi berat badan naik. Padahal katanya kalau berat badan naik pasti akan diimbangi dengan tinggi badan ikut naik juga. Betul seperti itu ya dok?
Iya, iya. Silakan Dokter Koni. Oke. Untuk orang tuanya sendiri tinggi badannya umumnya ibu dan bapaknya di atas 155 atau di atas 160 gitu? Saya 160, suami saya 170. Oke, berarti baik ya. Dan biasanya sih memang faktor genetik itu lebih terlihat setelah lewat dari 1 tahun ya. Coba mungkin ukur ulang deh, Bu. Karena ada pasien saya yang sampai udah datang nangis-nangis dibilangin stunting, pas diukur ternyata nambahnya 3 cm. Jadi daripada kita stres, ukur dulu dengan alat yang tertera baik ya. Kemudian baru kita nanti dilihat lagi ya. Tapi memang dengan bertambah usia tentu pertambahan panjang badannya tuh udah nggak sepesat di bulan-bulan pertama. Jadi kalau di bulan pertama kan bisa nambah 4-5 cm. Betul, gitu ya. Betul. Kemudian di bulan selanjutnya sampai 10 tahun tuh bisa ya 1 cm seperti itu. Oke, jadi ukur ulang ini intinya ya. Bisa minta bantuan suaminya karena harus 2 orang nih. Tapi nggak masalah kan ya? Kalau status gizinya mungkin. Status tapi gizi baik ya. Status gizinya status gizi baik ya. Kalau memang tetap dia tidak bertambah, misalnya udah diukur baik, coba dibawa ke dokter anaknya untuk diassess. Termasuk tadi lihat ada hormon, misalnya hormon tiroidnya bagaimana, atau ada yang lain-lain ya yang bisa berpengaruh. Lebih, tapi ukur panjang badan dengan benar ya. Oke. Tadi sudah diberikan caranya. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Tetap semangat ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Nafrisa di Nganjuk. Selamat pagi, Dok. Yang pertama nih, bagaimana cara memantau perkembangan kecerdasan anak di bawah usia 3 tahun? Apakah ada metode pengukurannya? Yang kedua, lalu apakah kecerdasan anak itu diturunkan dari orang tua? Lalu seberapa besar peran nutrisi dan juga stimulasi bisa meningkatkan kecerdasannya? Yang pertama dulu ya, Dok ya. Cara memantau perkembangan kecerdasan. Jadi kalau kecerdasan itu, memang kalau pengukuran IQ itu biasanya dilakukan pada anak setelah anak berusia 3 tahun kalau untuk IQ ya. Tapi kecerdasan kan bukan hanya IQ aja ya, ada EQ juga dan lain-lain. Tapi secara umum untuk memonitor perkembangan anak itu ada panduannya ya, yang bisa dilakukan juga secara teratur. Panduannya entah menggunakan Denver atau Bailey atau banyak teknik-teknik lain yang perlu ditanyakan ke dokter anaknya di saat Anda konsultasi. Dan sebenarnya di buku KIA sendiri, terutama buku KIA yang terbaru nih ya, ini udah lengkap nih untuk mengukur perkembangan anak. Sebentar lagi mungkin buku KIA itu akan terbit ya, yang tahun 2020 ini. Dan di situ semuanya bagus deh, udah lebih lengkap termasuk tentang komposisi makanannya, seperti itu. Oke, jadi nanti bisa dipantau dari situ ya. Pertanyaan kedua lalu, apakah kecerdasan anak diturunkan dari orang tua dan bagaimana peran nutrisi dan juga stimulasi, Dok? Iya, betul. Jadi ya dikatakan faktor genetik itu memang ada kan, memang anak juga dipengaruhi oleh genetik dari orang tua ya, tapi tidak harus seperti itu ya. Dan nutrisi ya yang tadi saya udah bahas, kalau nutrisinya kurang itu bisa mempengaruhi skor IQ. Penurunan IQ tadi. Ya udah menurunkan IQ bisa sampai 4 poin seperti itu. Oke, jadi nutrisi dan stimulasi tetap penting untuk dilakukan. Optimal kalau bisa. Lalu kemudian juga ada Ade Durwita di Jakarta Timur yang sudah bergabung. Apabila anak saat usia 1 tahun berat badannya nggak optimal nih, Dok. Dalam kurung ya, berat badannya nggak sampai 3 kali berat badan lahir dan tingginya tidak bertambah 25 cm dari tinggi lahir, apakah akan berdampak ke depannya? Silakan, Dok. Ya, jadi kita sebut tadi sudah saya bahas pertumbuhan yang optimal itu sesuai dengan garis pertumbuhannya. Jadi jangan turun dari persentilnya dia. Ya, jadi kalau panjang badannya memang ada di persentil yang agak bawah dan mengikuti persentil itu ya itu sih tidak apa-apa. Yang 3 kali dari berat lahir itu secara kasar, tapi itu kita tidak bisa lakukan. Kita kan mesti monitor ya. Monitor pertumbuhannya tiap bulan untuk anak di bawah 1 tahun. Ya, jadi kita harus lihat nih apa memang kurang. Kalau memang kurang ya memang harus ada tindakan lebih lanjut untuk mengatasi hal ini. Oke, jadi pemantauan teratur ini harus digarisbawahi ya, Dok ya? Iya, betul. Ini adalah langkah yang sebenarnya nggak susah untuk dilakukan kalau kita bisa melakukannya secara teratur. Yang dan penting kita cegah. Iya, penting. Ya. Baik. Ada Rafiq Fidayatika yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Bunda Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang ada di mana, Bunda Rafiq? Lagi di tempat kerja. Oh ya, di kota apa? Di Jogja. Jogja, silakan. Dengan Dr. Koni. Oke, selamat pagi, Dok.
Pagi. Ya, maaf dok, mau menanyakan. Kebetulan anak saya sekarang usia 6,5 bulan. Oke, nah ini kebetulan kemarin sudah tidak mau DBF dok, jadi minumnya hanya ASIP saja. Tapi tidak ada tambahan susu formula. Nah, di awal-awal makan memang agak susah dok, cuma sekarang alhamdulillah sudah mau. Dan porsi makannya, kalau tadi dari penjelasan dokter Koni kan di awal dimulai dari 2-3 sendok makan bertahap naik ya dok ya? Iya betul. Ya, sampai di 8 bulan targetnya 125 mili, betul ya dok ya? Nah, untuk anak saya ini memang makannya sudah mulai banyak dok, jadi sudah mulai bisa habis mungkin sekitar 4 sendok makan. Halo? Iya, halo? Ya. Ya. Sudah terdengar? Oke. Dokter Koni? Ya. Halo? Suaranya? Ya, halo? Halo? Ya, sudah dok? Tadi nggak terdengar gimana? Oke. Ya, sekarang makannya sudah mulai banyak dok, jadi sekitar di 4 sendok makan setiap porsinya. Sehari makan 3 kali dok. Ya, makan besar ya? Nah, ya makan besar. Nah, sehingga porsi asipnya berkurang. Nah, itu gimana dok? Apakah kalau dari penjelasan dokter Koni kan tadi untuk anak usia ini masih 79% itu masih dari ASI ya dok ya? Nah, itu gimana ya dok? Mohon penjelasannya. Sama satu lagi dok, untuk porsi protein hewani yang baik, itu takarannya gimana ya dok ya untuk menakar porsi yang baik untuk protein hewani? Ya, gitu dokter. Terima kasih. Porsi ASI dan pertanyaan yang bagus ya. Ya. Jadi untuk satu yang saya jawab yang terakhir dulu deh. Yes. Protein itu ada namanya protein energy ratio. Jadi harus ada kecukupan protein dan energi. Protein itu biasanya untuk anak-anak itu di atas 10%, jadi bisa 10-15% dari keseluruhan energinya. Ya, nah nanti konversi deh ke ada satuan ukuran rumah tangga dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian untuk anak 6,5 bulan kan tadi ya. Betul. Ya, 6,5 bulan tuh biasa makannya 2 kali dulu aja. 2 kali ya. Supaya ASI-nya sendiri kalau dia udah makan lebih padat, tentunya pasti lebih kenyang dong. Itu sih udah otomatis ya. Jadi frekuensi minum susunya pasti jadi berkurang seperti itu. Jadi ya, mungkin itu aja yang itu udah bisa jadi jalan keluar tuh ya, sambil nanti dipantau lebih lanjut. 2 kali jadi makannya. Tadi kan 3 kali makan ya. 2 kali dengan coba lihat ASI-nya masih mencukupi nggak gitu ya, sambil pantau berat badannya. Terima kasih Bunda terima kasih, sudah bergabung bersama dengan kita Bunda Raffi. Kemudian juga ada Hendra dari Samarinda. Dok, kapan ya kita harus curiga ada infeksi saluran kemih saat pemberian makan sudah bagus gitu? Dan berapa sih kebutuhan karbohidrat simpelnya itu dalam sekali makan? Silakan dok. Satu, kalau untuk karbohidrat itu biasanya setelah jumlah protein, minyaknya tercukupi ya sisanya baru karbohidrat. Biasanya sekitar 20-30% kalau tanya persennya ya. Jadi bukannya 50% karbohidrat, itu enggak ya. Kemudian tadi untuk infeksi saluran kemih nih ya. Infeksi saluran kemih kadang sifatnya silent. Jadi belum pakai demam segala macam ya. Anaknya belum nangis-nangis yang anyang-anyang atau apa seperti itu. Jadi itu seperti satu pemeriksaan, kita bisa itu lakukan sebagai pemeriksaan rutin. Kalau misalnya ada masalah apa dengan anak ini ya, berat makannya udah cukup tapi berat tidak tercukupi, apakah memang ada masalah infeksi saluran kemih atau ada infeksi yang lain yang perlu dievaluasi. Jadi itu harus berdasarkan pemantauan dan juga pemeriksaan dari dokter. Jadi kadang-kadang ya memang kadang-kadang demam itu bisa sudah menjadi gejala, tapi kan itu ya udah tahap yang cukup parah ya, karena demamnya biasanya tinggi tuh kalau infeksi saluran kemih ya. Ya walaupun juga kadang bisa demam yang hilang timbul bisa juga. Baik. Ini juga masih jadi permasalahan juga ya dok ya, tadi yang saya bilang masih maju mundur untuk periksa ke dokter. Mungkin dokter Koni juga bisa menyampaikan supaya ayah bunda tidak ragu untuk berkunjung ke dokter berkonsultasi ketika. Ya betul. Jadi prinsipnya memang kita bisa melakukan pemantauan, tapi begitu ada masalah dengan pemantauan, pada saat kita melakukan pemantauan, tolong dibawa ke dokter, jangan gara-gara takut. Jadi kita mesti pikir untung dan ruginya. Memang saat ini dianjurkan tidak bepergian kalau tidak perlu. Tapi kalau memang udah perlu, ya pergilah. Ya. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dia takut ke rumah sakit, tapi dia pergi naik sepeda, ya sama aja. Jadi yang penting adalah coba nih ya, kita perhatikan dulu perkembangan atau pertumbuhannya si kecil bagaimana. Kalau sudah 2 bulan tidak naik lagi, jadi tetap harus konsultasi. Ya, betul. Gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Koni karena waktunya sudah habis. Jadi saya tutup sesi ini dengan mengingatkan kembali kepada ayah bunda semua yang hadir bahwa pertumbuhan optimal itu akan didapat dengan pemberian nutrisi optimal, kemudian juga stimulasi optimal dan juga
lingkungan ya yang mendukung, yang juga optimal untuk mencegah stunting kita sama-sama. Dengan memperhatikan komponen makanan dari nutrisinya, diantaranya adalah ASI, kemudian karbohidrat, protein, diutamakan hewani karena mudah dicerna dan juga AA esensialnya lengkap. Kemudian juga jangan lupa lemak ya, ini santan, kemudian juga minyak ya dok ya, sumber-sumbernya ya. Kemudian margarin, juga margarin, ya betul. Lalu kemudian buah dan sayur untuk perkenalan. Ya. Jangan lupa juga untuk memantau pertumbuhan si kecil 1 bulan sekali itu idealnya. Jadi jangan sampai lebih dari itu baru mengukur tinggi badan dan juga berat badan dan juga lingkar kepala. Baik, Dr. Connie terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, sudah sharing. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya dok. Selamat pagi. Baik. Ayah Bunda, kita juga masih akan terus lanjut nih. Saya masih punya banyak sekali hadiah yang akan saya berikan buat Ayah Bunda semua, yang akan saya umumkan setelah kita menyaksikan sama-sama TVC dari Abbott Nutrition Pediasure berikut ini. Silakan. Ray sekarang sudah besar dan semangat sekali membantu. Ya, kenapa tidak sampai ya? Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan makanan bergizi dan Pediasure 2 kali sehari. Pediasure dengan Triple Sure. Tinggi kalsium, vitamin, dan mineral. Bantu penuhi nutrisinya sehari-hari. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Tersedia juga dalam rasa madu dan coklat. Ayah Bunda, tadi saya sudah janjikan di depan ya bahwa akan ada penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah hampers menarik untuk hari ini. Ya, saya akan langsung umumkan aja. Jadi 5 penanya terbaiknya diantaranya adalah Cindy dari Binjai, selamat untuk Bunda. Lalu kemudian juga Bunda Marella Alexandra Fania Jovita dari Magelang. Lalu kemudian juga Bunda Ade Durwita dari Jakarta. Kemudian juga ada Bunda Nakhrisa dari Nganjuk dan juga Stefani Martina Dewi dari Bekasi. Selamat untuk Anda. Jangan lupa ini juga untuk menghubungi panitia ya di nomor WA 08 19 17 16 0002. Nih tayangannya sudah ada informasinya di layar ya. Jadi silakan langsung menghubungi panitia sebelum jam yang ditentukan. Kalau tidak nanti hadiahnya akan hangus. Sayang banget ya. Jadi silakan langsung menghubungi sana. Nah, Ayah Bunda, sesuai dengan tema kita hari ini, kita semua jadi memahami bahwa penting untuk memberikan kecukupan nutrisi dan juga melakukan pemantauan teratur. Ini yang paling penting ya untuk pertumbuhan si kecil. Nah, ini nih kalau untuk mengukur pertumbuhan si kecil, jadi sekarang ini Pediasure sudah punya teknologi baru untuk mengukur tinggi badan si kecil, yaitu Growthpedia. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah Growthpedia Growth Tracker. Ini yang ada di website, jadi bisa langsung diakses melalui www.pediasure.co.id/Growthpedia. Jadi nanti Ayah Bunda semua bisa mengetahui status pertumbuhan si kecil. Tadi kan ada yang nanya ya, kalau berat badannya segini, tinggi badannya segini, statusnya bagaimana? Nah, itu bisa dicek di sana di pediasure.co.id/growthpedia. Ini sambil browsing-browsing seputar tips nutrisi buat si kecil juga. Lalu kemudian cara yang kedua, ini menarik juga nih lewat sosial media. Jadi bisa mengukur tinggi badan si kecil lewat AR filternya Instagram. Itu loh di Instagram story yang biasa kita suka buka, lalu kemudian banyak filternya. Nah, ini bisa di-search filternya di Instagramnya @pediasure_Indonesia. Jadi nanti Ayah Bunda semuanya bisa mengukur tinggi badan si kecil lewat AR filternya Instagram. Seru ya? Nah, nanti jangan lupa juga setelah mengukur tinggi badan, kemudian posting di sosmednya, kemudian jangan lupa mention dan juga tag di Pediasure Indonesia. Nah, pengen tahu ya seperti apa tutorialnya? Kita lihat videonya berikut ini, yuk.
caranya gampang ya Bunda ya, dan juga menyenangkan, ini yang pasti nih, dan bisa mengajak si kecil juga untuk bersenang-senang saat mengukur tinggi badan mereka lewat sosial media, dan juga tadi aplikasinya juga lengkap sekali tadi ya untuk mengukur atau memantau tumbuh kembangnya si kecilnya bagaimana di growth tracker tadi. Baik, nah untuk berikutnya saya ingin informasikan ada quiz di Instagram yang bisa ya Bunda ikuti semua. Nih caranya gampang sekali, tinggal follow aja Instagramnya @anakkuid, lalu kemudian like postingan quiz, dan juga jawab pertanyaan di kolom komentar dengan menyertakan 3 hashtagnya. Yang pertama adalah hashtag Pediasure Indonesia, hashtag kedua adalah Champions of Growth, kemudian hashtag yang ketiga adalah Yuk Ukur Tinggimu ya. Nanti 3 orang, kemudian juga tag 3 orang teman ayah dan bunda semua, dan nanti 3 orang pemenang akan mendapatkan hampers menarik dari Ebet Nutrition Pediasure yang akan dibagikan. Nah, pertanyaan untuk kuisnya bisa disimak di Instagramnya di hari Senin tanggal 12 Oktober, lalu kemudian pemenangnya akan bisa disimak di tanggal 14 Oktober di hari Rabunya 2020. Jadi siapa tahu ayah bunda semuanya beruntung, jadi pantau terus ya akun Instagramnya, dan jangan lupa di follow dulu @anakkuid. Oke, kalau gitu sekarang kita akan menyimak dulu. Nanti kan saya akan membagikan kepada ayah bunda semua nih hadiah untuk door prize kita. Tapi sebelumnya kita simak lagi yuk. Nanti ada tayangan TVC dari Ebet Nutrition Pediasure berikut ini. Tetap di sini ya bersama dengan kita sampai nanti acara selesai. Dre sekarang sudah besar dan semangat sekali membantu. Ya, kenapa tidak sampai ya? Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan makanan bergizi dan Pediasure 2 kali sehari. Pediasure dengan Triple Sure. Tinggi kalsium, vitamin, dan mineral. Bantu penuhi nutrisinya sehari-hari. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Tersedia juga dalam rasa madu dan coklat. Iya, itu tadi informasinya. Wah, menarik sekali. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengundi langsung siapakah ayah bunda yang beruntung untuk mendapatkan door prize kita hari ini, yaitu mendapatkan smartphone. Wah, ini dia. Kita langsung minta Mas Adi untuk mengundi. Iya, siapa satu nama yang beruntung? Sebentar ayah bunda. Iya, Stop Mas Adi, kita langsung lihat kira-kira siapa yang beruntung untuk mendapatkan hadiah grand prize kita untuk hari ini ya. Seminar atau Zoom webinar persembahan dari Ebet Nutrition Pediasure kali ini, siapa yang akan beruntung? Coba Mas Adi langsung diklik namanya. Kita udah nggak sabar nih untuk menyimak siapa yang beruntung ya. Ini dia, yang beruntung adalah Bunda Dewi Nur Hidayati. Selamat untuk Anda. Wah, beruntung sekali untuk pagi ini Bunda Dewi Nur Hidayati. Jangan lupa untuk menghubungi panitia nanti di nomor telepon 0819 17 16 002 di pukul 11.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat hari ini, dan hadiah akan hangus kalau melewati batas klaim, jadi pastikan untuk langsung segera klaim hadiahnya. Baik, kalau begitu terima kasih ayah bunda semua yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Asik banget ya, hari Sabtu pagi cerah begini, kita di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing juga untuk mendapatkan ilmu yang juga tadi sudah di-share dengan Dr. Connie, kemudian juga bisa konsultasi dan juga mendapatkan hadiah dari sponsor kita untuk hari ini, Ebet Nutrition Pediasure. Baik, kalau begitu, sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan, ayah bunda. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan cara mencuci tangan dengan air sabun, lalu kemudian juga menjaga jarak, dan juga menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Baik, saya Natali Indri pamit undur diri. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.